Trump sedang dipaksa untuk bertindak setelah 5 kapal tanker diserang dalam 24 jam, menurut laporan yang beredar di pemantauan maritim. Sementara konfirmasi terkuat sejauh ini sudah menunjukkan 3 kapal tanker terkena serangan di Selat Hormuz, dekat pantai Oman, tepat saat KTT NATO di Ankara berlangsung. Kami mengalami 2 serangan kemarin, hari ini, semuanya di sisi Oman. Saya tahu salah satunya berasal dari Qatar. Saya sudah memiliki semua informasi tentang mereka. Jadi 2 lainnya adalah 1 dari Arab Saudi dan 1 dari Qatar. Dan yang ketiga yang terkena hari ini, kami masih belum tahu jenis kapal apa itu, atau siapa pemiliknya sebenarnya. Tapi ini adalah serangan ketiga dari jenis ini. Menurut laporan terbaru, UKMTO mengumumkan bahwa sisi Oman kembali dibuka untuk lalu lintas pelayaran dan sudah diperluas. Provokasi itu terjadi di dekat jalur Oman, koridor yang sedang coba diperkuat oleh Amerika Serikat sebagai alternatif terhadap kendali Garda Revolusi Islam. Trump tiba di Turki dengan menekan sekutu-sekutunya, berbicara keras terhadap Iran dan berjanji akan ada kesepakatan atau tindakan. Namun, rezim Iran membalas di laut, di tempat yang paling menyakitkan. Apa yang akan dilakukan Trump sekarang? Mengapa Iran memilih jalur ini? Bagaimana Washington akan mencegah Selat Hormuz menjadi pos pungutan perang? Saya akan segera memberitahu Anda semua itu. Jika Anda suka konten yang langsung ke inti dan tanpa basa-basi seperti ini, pertimbangkan untuk berlangganan, karena di sini ada video seperti ini setiap hari. Serangan utama terjadi antara malam 6 Juli dan Selasa ini, 7 Juli 2026, di Selat Hormuz, jalur yang menghubungkan Teluk Persia dengan Teluk Oman. Al-Hekayat, kapal gas alam cair yang terhubung dengan Qatar, terkena di sisi kiri dan mengirimkan permintaan bantuan setelah terjadi kebakaran di ruang mesin. Kru berhasil dievakuasi dengan selamat, tetapi risikonya sangat besar karena muatan gas alam cair bukanlah hal sepele. Qatar secara hukum menyalahkan Iran atas serangan tersebut dan menganggap kasus ini sebagai pelanggaran serius terhadap kapal dari negara yang selama ini berperan sebagai mediator antara Washington dan Teheran. Hal ini menambah bobot insiden tersebut karena sasarannya bukan kapal sembarangan. Itu adalah kapal dari negara yang sedang berusaha menjalin dialog. Kapal tanker minyak Arab Saudi, Edian, juga termasuk di antara yang terkena serangan di dekat pantai Oman. Informasinya masih menyisakan beberapa pertanyaan tentang jenis dampak yang tepat. Tetapi intinya adalah satu lagi kapal dari negara Arab Teluk masuk dalam daftar krisis. Teheran ingin kapal-kapal menggunakan rute yang telah disetujui, menerima koordinasi dari Iran dan menganggap kehadiran Amerika sebagai provokasi. Ketika Washington mencoba membuka rute alternatif melalui sisi Oman, rezim tersebut merespons dengan perhatian, ancaman, intersepsi, dan serangan. Inilah taruhan Iran, membuat dunia menerima sedikit demi sedikit bahwa Selat Hormuz hanya bisa berfungsi jika Iran mengizinkan. 3 minggu yang lalu, kami mengalami malam di mana 22 kapal keluar dari selat. Dan ada Selat Hormuz yang terkenal, yang sebelumnya tidak pernah didengar orang, tapi itu benar-benar mesin pencetak uang. Saya akan memberitahumu sesuatu. Ketika kamu melihat angkanya, Michael, semuanya jadi terlihat kecil dibandingkan dengan itu. Gedung Putih terus menggambarkan pembukaan kembali Hormuz sebagai bagian utama dari tekanan Amerika terhadap Iran. Trump mengatakan akan ada kesepakatan atau Amerika Serikat akan menuntaskan pekerjaan itu. Ucapannya membuat suasana semakin tegang. Rezimen Iran membalas dengan cara lain, menggunakan kapal-kapal dagang sebagai sasaran tekanan. Diam atau lambatnya respons dari Washington sekarang menjadi mahal, karena setiap jam tanpa jawaban memberikan kesan bahwa Teheran bisa menguji batas tanpa harus membayar harga. KTT NATO di Ankara pun menjadi panggung tak sengaja dari krisis ini. Trump tiba di Turki dengan menuntut sekutu-sekutunya, mengeluhkan kurangnya dukungan dalam perang melawan Iran, dan menuntut agar Eropa memberikan kontribusi militer yang lebih besar. Pada saat yang sama, aliansi tersebut mengumumkan kontrak pertahanan senilai miliaran dan berusaha menunjukkan persatuan. Namun, Hormuz memunculkan pertanyaan lain. Apa gunanya pidato tentang kekuatan jika jalur vital tetap rentan terhadap drone, rudal, dan ancaman lewat radio? Ameaças por rádio marítimo. Iran juga memanfaatkan situasi dalam negeri untuk memperkeras posisinya. Di Qom dan Teheran, kerumunan orang mengikuti pemakaman Ayatollah Ali Khamenei yang tewas dalam serangan bulan Februari.
Rezim menayangkan gambar-gambar tersebut sebagai bukti persatuan dan ketahanan. Bagi Teheran, upacara-upacara ini menjadi bahan bakar politik yang penting. Daripada menjadi dua. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan kembali hal ini dengan mengatakan bahwa pembicaraan akhir tidak akan maju selama ancaman masih berlanjut. Dia menyebutkan nota kesepahaman dan menuntut agar Washington mematuhi kesepakatan itu. Secara praktik, Iran mencoba membalikan tekanan. Dan muncul sebuah laporan di New York Times bahwa Amerika Serikat memperingatkan Iran melalui Qatar dan Pakistan bahwa selama negosiasi di Islamabad, Israel berencana membunuh para negosiator. Bahkan sempat terjadi pendaratan darurat pesawat Galibar di bandara di utara sana karena jet tempur Israel. Jet tempur mendekati Teheran. Saya ingin menekankan bahwa seringkali kita berpikir para pembunuh datang dari musuh. Tapi kita tidak memahami bahwa sebenarnya ada sisi lain dari mana mereka berasal. Alih-alih diperlakukan sebagai terdakwa karena menyerang kapal, dia ingin tampil sebagai pihak yang dirugikan karena jalur dibuka tanpa izinnya. Ini adalah manuver politik yang sudah diperhitungkan, hanya saja kenyataan di laut lebih berat daripada retorika. Kapal-kapal telah terkena serangan, lalu lintas dialihkan, kapal-kapal mundur, perusahaan asuransi dan operator mulai memandang jalur tersebut dengan kekhawatiran baru. Harga minyak naik sebagai reaksi dan pasar memahami bahwa masalah ini bukan sekedar insiden terisolasi. Itu adalah peringatan bahwa perjalanan aman melalui Selat Hormuz masih jauh dari kata terjamin. Profesor Robert Pape yang memantau eskalasi semacam ini sudah lama memperingatkan akan adanya bentrokan yang lebih besar pada bulan Agustus jika Iran mengubah posisinya di Selat Hormuz menjadi alat penagihan, pemberian diskon selektif, dan tekanan ekonomi. Jika Anda mulai melihat ke bulan Agustus, bagaimana tujuan ini akan bersinggungan dengan meningkatnya pengaruh mereka di Selat Hormuz? Itulah yang saya sampaikan dalam analisis tentang jebakan eskalasi. Itu yang dibahas dalam analisisnya, bukan? Dan menurut saya, dan memang, ini adalah skenario yang masuk akal, saya rasa. Saya tidak akan bilang ini pasti benar, tapi saya pikir ini adalah skenario yang paling masuk akal. Mereka tidak hanya akan memungut biaya, tapi mereka juga akan memberlakukan tarif bersyarat berdasarkan apakah Anda negara sahabat atau bukan. Mereka sudah mulai membicarakan untuk melakukan hal itu dengan Tiongkok. Sekarang, dengan Tiongkok, mereka adalah teman. Dan bagaimana mereka mendefinisikannya? Anda bisa melihat apa yang dikatakan oleh Kementerian Luar Negeri. Itu karena mereka tidak mendukung militer Zenoe Noir dalam perang ini. Nah, bagaimana kalau di sini, untuk menjadikan Kuwait sebagai negara sahabat, benar? Atau negara-negara Teluk lainnya sebagai negara sahabat, lalu apa yang akan mereka miliki? Atau tanpa biaya sama sekali, atau tarif yang lebih rendah, kan? Ya, idenya memang keras. Teheran bisa memperlakukan sekutu dan pembeli strategis dengan satu cara, dan menekan negara-negara yang dekat dengan Amerika Serikat dengan cara lain. Itu bukan hanya soal biaya finansial, itu juga akan menjadi biaya politik. Negara-negara Teluk sedang menghadapi dua risiko sekaligus. Yang pertama adalah risiko fisik, karena kapal-kapal yang mengangkut energi bisa saja diserang lagi. Yang kedua adalah risiko diplomatik, karena menerima kendali Iran atas jalur yang disetujui berarti membuka preseden yang berbahaya. Hari ini, itu adalah Selat Hormuz. Besok, rezim manapun yang memiliki kekuatan regional bisa saja mencoba mengubah jalur pelayaran menjadi alat politik untuk mendapatkan keuntungan. Benjamin Netanyahu juga ikut berkomentar dengan mengatakan bahwa dia dan Trump sepakat dalam isu-isu penting tentang bagaimana menghadapi Iran. Israel memandang rezim Iran sebagai ancaman langsung dan tidak percaya bahwa Teheran telah menjadi lebih moderat karena kesepakatan tersebut. Bagi Netanyahu, setiap serangan di Hormuz menegaskan bahwa Iran bernegosiasi sambil memberikan tekanan. Gedung Putih harus menunjukkan bahwa jalur tersebut bukan milik Garda Revolusi Islam. Tekanan terhadap Trump semakin meningkat karena serangan itu terjadi saat dia sedang dikelilingi oleh para pemimpin NATO. Tepat ketika dia sedang berusaha memaksakan pandangannya tentang kekuatan, pengeluaran militer, dan loyalitas sekutu. Garda Revolusi Islam tahu bahwa mereka tidak perlu mengalahkan Amerika Serikat dalam konfrontasi terbuka untuk menciptakan masalah. Cukup dengan menimbulkan biaya, ketakutan, dan ketidakpastian. Serangan drone terhadap kapal tanker bisa menghentikan jalur pelayaran, meningkatkan biaya asuransi, mempengaruhi harga energi, dan menekan pemerintah sekutu.
Inilah perang atrisi yang coba dipaksakan oleh Teheran. Trump sekarang hanya punya sedikit pilihan yang mudah. Dia bisa memperkuat kehadiran Angkatan Laut, menuntut respons bersama dari NATO, menekan Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab untuk tidak menerima jalur yang dipanskakan oleh Teheran. Atau menggunakan sanksi baru terhadap struktur yang terkait dengan Garda Revolusi Islam. Jika Trump berhasil memulihkan jalur aman tanpa menyerah terhadap rezim, dia menyelamatkan otoritas Amerika di titik paling sensitif dari krisis ini. Selama itu belum terjadi, setiap kapal baru yang diserang akan dianggap sebagai ujian lebih lanjut terhadap Trump, terhadap Amerika Serikat, dan terhadap janji bahwa kekuatan Amerika masih menjaga ketertiban di Teluk. Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai akhir. Dukung proyek kami dan berkontribusilah secara finansial melalui kunci Pix yang muncul di layar Anda. Kami adalah saluran independen, berfokus untuk terus memberi Anda informasi yang benar. Kontribusi Anda membantu kami untuk terus bertahan.